Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita meskipun dalam keadaan hujan yang cukup lama ya, dari semalam, dari dini hari tadi, tapi kita masih menyempatkan waktu kita untuk sama-sama bermujalasah di dalam majlis yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dicatat sebagai amal soleh terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, insyaallah kepada kita semuanya selaku umat yang senantiasa digolongkan umat yang istiqamah, insyaallah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini kita lanjutkan kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, kitab yang luar biasa. Semoga penulisnya mendapatkan manfaat dari kitab yang tulisnya, dan semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat pula dan keberkahan dari ilmu yang ada dalam kitab ini. Insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan. Tadi malam kita membahas dua hal. Yang pertama adalah alasan kitab ini tetap mengutip hadis-hadis yang lemah dengan syarat ya, dan beliau mencatatnya dalam satu paragraf khusus yang diberi judul dengan tanbihun muhimmun, atau peringatan yang sangat penting. Kemudian yang kedua, dalam paragraf yang kedua pada halaman selanjutnya beliau menyampaikan tentang Rasidul Ummah Al-Muhammadiyah minal iman. Di harga umat ya Muhammad itu adalah dari iman ya, dari keimanan yang dimilikinya. Yang ketiga, judul yang beliau tulis adalah Kamalu Yaqini Hadhil Ummah ya. Artinya adalah kesempurnaan keyakinan umat ini. Jadi kalau tadi malam ya, bicara Syaraful Ummah Muhammadiyah, itu pertama yang disampaikan oleh beliau itu adalah tentang harga umat ini atau nilai umat ini. Yang beliau sampaikan bahwa nilainya itu dari keimanan. Nah teman-teman, yang kedua ini juga penting kita pahami. Beliau menyampaikan bahwa kemuliaan umat ini terletak pada kamalu yakinhi atau yakiniha, kesempurnaan dalam keyakinan umat ini. Dia mengawali dengan kalimat wa min syarafi hadhil ummah anna Allah Ta'ala wa farrahidhaha minal yaqini bi syahadatil ma'sum sallallahu alaihi wasallam haitsu qala aw idh qala ma u'tiyat ummatun minal yaqini afdal mimma u'tiyat ummati ya. Jadi keyakinan yang diberikan kepada umat Muhammad ini itu lebih ya, mereka mengikutiku, melakukan apapun yang aku sampaikan dari risalah yang mulia ini, risalah Muhammad SAW. Ya. Rasul pernah mengatakan itu, dan itulah hebatnya umat Muhammad. Makanya hadirin rahimakumullah, nanti di sini disampaikan yakin itu ada tiga. Yakin itu ada tiga. Pertama adalah ilmul yakin ya. Saya nggak baca semuanya ya. Ilmul yakin. Yang kedua ainul yakin. Yang ketiga hakul yakin. Apa bedanya di antara tiga keyakinan ini? Atau tiga ainul yakin.
Tadi orang tahu durian itu enak atau yang hakiki, benar-benar yakin dia setelah dia merasakan bahwa durian itu enak. Hadirin rahimakumullah, kita nggak akan bisa masuk pada kamal yakin, ya, keyakinan yang sempurna kalau kita nggak melakukan 3 unsur ini. Itu, ya. Dan beginilah cara beragama kita. Makanya orang tuh ya, teman-teman sekalian, di dalam aspek apapun, bahkan di dalam persoalan yang sifatnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, harta yang kita miliki, yang mau kita dapatkan, harta sesuatu yang sifatnya kita nggak ketahui ke depan itu seperti apa. Bagaimana kita menumbuhkan keyakinan bahwa Allah itu benar hisabnya, bahwa Allah itu benar janjinya? Coba bagaimana itu? Apakah kita perlu disiksa dulu baru kita yakin bahwa Allah itu ada? Ya. Baru kita percaya bahwa Allah itu memang ada. Perlu diuji dulu baru kemudian kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Keberadaannya, menyaksikan setiap dosa yang kita lakukan misalkan, terang-terangan ataupun sembunyi misalkan. Apakah harus dengan cara itu dulu? Kita kan nggak pernah, ya. Kita mungkin memahami neraka, ya, ataupun memahami surga itu baru pada konteks iman yang sifatnya apa? Ilmu yakin, ya kan? Surga itu begini, neraka itu begini. Tapi kita nggak pernah merasakan itu. Walaupun kemudian kita pernah juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang kita lakukan kalau itu baik pasti nyampainya kepada kita juga. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik pasti kamu mendapatkan imbalan kebaikan itu. Jenengan berbuat baik sama teman, nggak mungkin tuh Allah kemudian membiarkan kebaikan yang sudah jenengan lakukan. Pasti ada dampaknya. Kebaikan itu nyampe juga kepada jenengan, walaupun itu sifatnya apa? Oh, kita nggak menganggap bahwa kenapa dibalas langsung sama Allah di dunia. Ternyata memang tidak semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kita, ya, itu balasannya nanti gitu loh. Sifatnya nanti surga itu, atau keburukan itu nanti neraka itu gitu. Walaupun nanti ujungnya, endingnya, amal kita pasti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menentukan tempat kita di mana. Walaupun semua orang beriman itu adalah tempatnya di surga insyaallah. Ya. Tapi itu ada aspek-aspek keyakinan yang kemudian memang berkaitan dengan apa yang kita yakini itu. Ya. Walaupun hadirin rahimakumullah, kita nggak mau mengatakan bahwa ya karena kita belum merasakan neraka kita nggak perlu meyakininya, bukan begitu. Oleh sebab itu, pada apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, esensinya harus 3 unsur keyakinan ini ada. Itu harus ilmu yakin, ya, harus ainul yakin, harus hakul yakin. Ya, ini yang disebut dengan kamalul yakin, kesempurnaan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga harus yakin kalau orang bertakwa itu pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala misalkan dalam kehidupannya. Itu harus yakin itu. Ya. Kita juga harus yakin kalau Allah Subhanahu wa taala itu pasti juga akan menguji kita misalkan. Ya. Dan rahimakumullah. Contoh kecil nih, kecil saja. Ini yang saya rasakan. Di tahun ketiga itu, ya saya sampaikan saja, saya tidak cuti seperti tahun-tahun sebelumnya. Pengalaman yang spiritual seperti itu. Ya. Cutinya tapi setahun sekali. Kalau saya tidak meyakini bahwa ini adalah bagian dari takdir kepada saya akan marah. Saya akan kontraproduktif terhadap keputusan ini misalkan. Tapi saya meyakini bahwa ini adalah bagian dari takdir meskipun disampaikan oleh Hamas misalkan, oleh Mas Bektias atau Mas Juwanto saat itu. Saya meyakini bahwa ini adalah takdir.
Sehingga saya menerima dengan legowo. Terima itu dengan ikhlas. Ya. Dan kemudian saya berencana mendatangkan istri dengan anak saya. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Dari keyakinan yang tumbuh itu pada diri saya, dan sampai hari ini saya pun orangnya tidak terlalu khawatir dengan persoalan dunia. Wah, khawatir. Alhamdulillah. Karena itu juga privilege yang Allah berikan pada kita semuanya. Makanya di sini pun ketika menyebutkan hal tersebut, ya, itu ayat ya yang dikutip, hadis yang dikutip ya. Qul innal huda hudallahi an yu'ta ahadun misl ma utitum. Atau ada seorang ulama mengatakan begini, apa sih kekayaanmu sehingga kamu itu enggak takut lagi dengan masalah dunia? Yang pertama itu kata beliau athiqatu billah. Adanya keyakinan, adanya kepercayaan. Thiqah itu udah luar biasa itu. Thiqah itu orang tuh yakin betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama itu. Yang kedua katanya al-ya'su min ma'indan nas. Dia enggak peduli dengan penilaian orang, dia enggak peduli lagi dengan orang benci. Dia juga enggak peduli dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dia merasa bahwa inilah yang Allah berikan kepada dia, dan dia bersyukur walaupun tetap terus berikhtiar. Apa kebaikan yang Allah ganti kepada saya? Ini cerita ya teman-teman ya. Istri dan anak saya datang, tiketnya ada yang beliin ya. Allah ganti, walaupun pada saat itu saya sudah beli tiket dan akhirnya di cancel ya. Itulah tumbuh keyakinan yang kemudian memberikan ya, yu'awidullah, Allah akan mengganti dengan khairan minhu, dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi jenengan ini yang kerja keras sampai mohon maaf ya, ada yang sampai meninggal misalkan ya akibat dari pekerjaan yang dilakukan di negeri rantau ini ya, yakinilah bahwa Allah akan ganti semuanya. Kalau seorang istri dia nggak perlu sholat malam, bahasa kasarnya begitu, dia nggak perlu sholat malam, dia nggak perlu puasa yang sunnah, dia nggak perlu sholat sunnah misalkan, tapi dia berbakti sama suaminya, maka surga baginya. Dari manapun pintu dia mau masuk. Artinya setiap orang itu harus memahami sisi kewajiban dia dan pahala yang paling besar terhadap amal yang dia lakukan sesuai dengan posisi dia itu apa. Itu harus pahami betul. Begitu juga suami ya. Jenengan sholatnya biasa saja, cuman yang wajib saja, tapi bertanggung jawab kepada anak dan kepada istri, surga buat jenengan itu. Walaupun baca Qurannya biasa misalkan, walaupun sholatnya biasa misalkan, ngajinya juga belang-belang misalkan, kadang-kadang setahun baru ketemu lagi di masjid, tapi bertanggung jawab terhadap tugas dia sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sehingga tidak membiarkan anaknya ada yang kelaparan misalkan, anaknya ada yang kekurangan. Itu jihad yang luar biasa bagi mereka itu, para suami. Dan itu harus yakin, harus dilakukan dengan keyakinan, teman-teman sekalian. Ya, kalau nggak yakin itu susah. Apapun, kalau nggak yakin itu susah. Ya, tapi kalau kita yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya pastikan ya bahwa semua yang Allah janji itu pasti tidak mungkin keliru. Hadirin rahimakumullah. Ini yang pertama ya. Ya. Yang kedua, nggak waktu juga biar nanti ada tanya jawab. Yang kedua teman-teman sekalian ya. Ini masih ada korelasi yang keduanya dengan iman ya. Yang pertama tentang iman, Rasidul Ummah Muhammadiyah iman. Yang kedua adalah kamalu yaqini hadhil ummah, tentang keyakinan umat ini yang sempurna ya. Yang ketiga
adalah tentang khasais ammatin lil ummah Muhammadiyah. Khasais ammatun lil ummah Muhammadiyah, tentang karakteristik dari umat Muhammadiyah. Kita ambil satu saja contohnya, ya, karena waktu, satu poin saja dengan berbagai contoh yang disebutkan di sini. Nanti saya sampaikan secara ringkas-ringkas saja. Jadi yang pertama adalah teman-teman sekalian, khasais hadhil ummah al-Muhammadiyah, karakteristik yang melekat pada umat ini. Ini kalimatnya ammah, secara umum. Wa awalu tilkal khasais, yang pertama karakteristiknya itu adalah rif'ul isri. Diangkatnya beban, diangkatnya beratnya beban umat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikutip di sini firman Allah, alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabi al-ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadha'u 'anhum israhum. Tuh kalimat isr. Ya, wa yadha'u 'anhum israhum. Ya. Temanya atau topiknya tentang raf'ul isri. Diangkatnya beban. Ya. Apa itu al-isr? Disebutkan wal isru asluhu ats-thiqal alladhi ya'suru sahibuhu fala yaqdir 'ala at-taharruk wa ma'na dzalika anna Allah ta'ala lam yujib 'ala hadhil ummah ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'an fawqa taqatihim wa lam yaj'alhu min syar'ihim kama kana dzalika 'ala min qablihim minal umam. Jadi umat ini teman-teman sekalian, umat Muhammad ini itu enggak dikasih beban di atas apa? Enggak dikasih beban yang mereka enggak sanggup untuk memikulnya. Berbeda dengan umat yang sebelumnya. Ya. Kita ambil contoh di sini. Ya. Yang pertama adalah ya, qat'u mawdhi'in najasah. Kita ambil contoh. Itu saat mereka bagaimana menyikapi najis yang melekat pada pakaian ataukah pada ya, atau di sini pakaian lah contohnya. Ya, disebutkan di sini, fa idza asabat an-najasah thawba ahadihim fa inna alaihi ya, an yaqta'ahu. Tuh, umat sebelumnya itu teman-teman sekalian, umat sebelum umat Muhammad SAW itu kalau ada najis yang menempel pada baju mereka, cara membersihkannya gimana? An yaqta'ahu liyutahhirahu. Dengan cara dipotong, misalkan ini ada najis, dipotong. Ini bentuk sakal gitu. Ini bentuk taklif, ini bentuk takalluf. Ya, lebay, terlalu berlebihan. Umat apa? Risalah Muhammad datang tidak dengan cara itu. Ya. Caranya seperti apa? Ya. Jadi kalau dulu wala yakfi ghusluhu kama akhrajahul Bukhari, ya, enggak cukup hanya sekedar mencucinya, tapi ketika umat Muhammad datang atau risalah Muhammad datang, cukup dengan dicuci. Enggak perlu dipotong gitu. Ya. Contoh lain teman-teman. Ya, ini ada riwayat dari Abu Daud, kanu idza asabal baul jasad ahadihim faqata'u ma asabahul baul minhum. Ya, saat itu ya, umat itu sebelumnya idza asabal baul, ya, kalau ada kencing yang mengenai mereka pada jasad mereka atau pada tubuh mereka, qata'u ma asabahul baul, sampai dipotong. Itu kan bentuk sakil, bentuk taklif itu. Bentuk pembebanan. Nah, umat ini enggak seperti itu sama Allah dikasihnya raful isar. Diangkat beban itu.
Ya, maka cukup dengan dibersihkan saja, nggak perlu dipotong gitu kan. Contoh yang kedua, ya, ada muakalatul haid. Ya. Di zaman dulu orang-orang Yahudi itu perlakuan mereka terhadap perempuan yang haid itu ekstrim teman-teman, nggak boleh makan, dikucilkan. Umat ini datang atau kepada umat Muhammad nggak diperlakukan seperti itu, diberikan kemudahan. Ya. Wadzalika annal yahud kanu idza hadatul imra'atu awil mar'atu fihim lam yuakiluha wa lam yukhalituha wa lam yusakinuha fi baitin wahidin bal yatrukuha fil baitil munfaridah. Tuh, orang Yahudi dulu kalau misalkan perempuan mereka haid, ya, mereka nggak dikasih makan, mereka nggak digauli atau nggak berinteraksi, ya. Mereka dikasih tempat tinggal khusus dan mereka diasingkan di situ. Umat Islam nggak begitu, tetap diperlakukan biasa, ya, kasih makan, ya. Bahkan suaminya kalau butuh pun masih bisa berhubungan walaupun nggak sampai kena bagian yang dilarang itu sendiri misalkan. Kalau mau tahu cara tekniknya tanya Mas Budi lah, itu saya kurang paham ya gimana tekniknya itu ya. Perlu privat sama Mas Pur kayaknya itu. Ya. Ya. Makanya kalimatnya isna'u kulla syai'in illa nikah. Agama kita tuh rawahu Muslim atau isr ya, keringanan ya, raful isr pada umat Muhammad ini. Isna'u kulla syai', lakukan apapun illa nikah, kecuali berhubungan badan. Boleh semuanya. Zaman dulu nggak begitu, orang haid, perempuan yang haid diasingkan, nggak dikasih makan. Umat Muhammad nggak seperti itu. Apa kurang enak kita? Yang ketiga, ta'yinul qisas fil amdi wal khata'. Ya, penetapan qisas pada kesalahan yang sifatnya sengaja. Faqad kana mutahattiman ala bani Israil al-qisas hatta fil khata' wa lam takun fihim adiyah fi nafsin au jarahin. Dipukul rata di zaman itu, di zaman Bani Israel atau zaman ya, sebelum umat Muhammad atau kepada umat Muhammad berbeda. Zaman itu kalau misalkan orang berbuat salah langsung saja dikisos. Enggak lagi diterapkan cara yang lain. Nah, di Islam itu ada namanya denda yang itu bisa meringankan. Pernah dengar enggak cerita atau lihat video itu? Ada seorang Muslim di Amerika, ya, sampai akhirnya si pembunuh ini masuk Islam. Dia membunuh anaknya karena mabuk di dalam restoran. Anaknya itu kerja di restoran. Ya. Berantemlah, kemudian terbunuh anaknya. Anaknya Muslim, bapaknya Muslim di Amerika itu. Ketika masuk dalam persidangan, ya, ketika masuk dalam persidangan di sidang, bapaknya bilang begini, sudah, okelah hukum itu ada, tapi saya mengikhlaskan, memaafkan orang ini atas perbuatan yang dilakukan kepada anak saya. Dia nangis langsung. Itulah Islam. Ya, belum lagi nanti misalkan di sini disebutkan orang membunuh cukup dengan taubat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di zaman Bani Israel orang berbuat salah diperlihatkan kesalahannya. Di Islam enggak begitu. Ya. Ini poin yang kelima, iqtidah ashabil ma'asi. Diperlihatkan orang yang berbuat maksiat di antara mereka. Disebutkan di sini, faqad kanu banu Israil idza adznaba ahaduhum dzanban aw fi'la ma'siyatin fa innahu idza asbaha yajidu maktuban ala babi darihi fulanan fa'ala dzalika wa kadza. Ya Allah, dipermalukan orang yang berbuat salah, berbuat maksiat di depan rumah orang-orang. Nih loh, pembuat dosa ini, pembuat dosa ini, pembuat orang yang berbuat dosa. Islam enggak begitu. Ada hadis menyebutkan begini teman-teman sekalian, kullu ummati mu'afa
illa al-mujahirin an ya'mar rajulu bil laili amalan thumma yusbi wa qad satarahu Allah ta'ala fayaqul ya fulan amilta bariha kadza wa kadza wa qad bata yasturu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Orang yang berbuat salah malam hari, sembunyi-sembunyi dia berbuat salah, selama dia enggak memperlihatkan kesalahannya di depan umum, atau nih saya ini habis berbuat dosa nih, atau pasang status saya habis mabuk nih, ini saya habis ini nih, habis ini, selama dia enggak memperlihatkan dosanya itu, kata Rasulullah, mu'afa, diampuni dosanya teman-teman. Itu Islam luar biasa. Sampai orang yang sudah israf dalam dosa, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Orang yang sudah israf, pernah dengarkan cerita orang yang sampai 100 kali membunuh, masuk surga dia karena bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di agama yang lain atau di kaum yang lain, di bangsa yang lain, di Bani Israel saat itu tidak begitu teman-teman. Orang berbuat saja dipermalukan. Nih, masuk ke pintu rumah. Inilah agama kita, subhanallah. Ya. Raf'ul isr, ya. Belum lagi misalkan contoh yang lain, ya kita selesaikan saja walaupun melompat ini. Tahrim istighalihim yauma idihim. Ya, di agama yang lain misalkan atau di bangsa yang lain, di Bani Israel, ya. Itu saat hari raya mereka nggak boleh melakukan kesibukan apapun. Ya. Wa huwa yaumus sabat, mereka punya kebiasaan di hari Sabtu hari rayanya. Idza akhadha 'alaihimul ahad wal mitsaq bi ta'zimi yaumis sabat wal qiyam bi amrihi wa adami isghalihim wa amalihim fihi walidzalika lama khalafu wa tahilu ala istiyadil hitan. Ya, fihi qala Allah taala iqaban kunu qiratan khasin. Umat Muhammadiyah enggak seperti itu teman-teman sekalian. Di sini beliau mengutip ayat berkaitan dengan salat Jumat. Orang punya kesibukan di hari Jumat. Ya kan? Semuanya kerja kan. Ya, agama kita cuma bilang, sebentar kamu ingat sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Ingat Allah dulu sebentar salat, habis itu silakan kalian bertebaran lagi di muka bumi. Islam itu begitu. Ya agama lain enggak, hari raya udah. Enggak ada kesibukan yang lain, harus fokus. Islam enggak begitu. Habis salat Idul Fitri mau melakukan apapun silakan. Tuh, enaknya jadi orang Islam, teman-teman sekalian. Kalau masih enak saja kita, masih banyak komplainnya ya. Ya. Terakhir ya, itu adalah tentang tahrim ba'at at-thayyibat minal at'imah. Agama yang lain misalkan, yang halal diharamkan, yang enak diharamkan. Islam enggak begitu. Ya. Makanan itu jelaskan mana yang halal, mana yang haram, ya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kalau ini diharamkan, kenapa sebabnya? Jelas sebabnya. Ada ilmu yang menjelaskan tentang itu. Kenapa babi diharamkan, misalkan? Kenapa daging yang dia tidak disembelih dengan cara Islam kemudian diharamkan, misalkan? Masuk pada kategori apa, misalkan? Itu Islam seperti itu. Ya. Jadi dalam bahasa yang lain, kita itu tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Sifat ekstrim itu yang dilarang dalam Islam. Kita disebutnya, dilekatkan dengan satu kalimat, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Di umat Islam itu umat yang pertengahan. Bukan ekstrim kanan, bukan ekstrim kiri. Ya. Orang sholat, habis itu ya kerja lagi. Jangan sholat terus. Karena semuanya dalam Islam itu ibadah. Ya, semua itu dinilai ibadah. Gak cuma sholat doang nilai ibadah, gak cuma tinggal di masjid doang nilai ibadah. Orang kerja juga itu ibadah. Itu. Ya, jadi berpikir ekstrim, ya, memahami zuhud jangan keliru juga. Memahami dunia jangan keliru juga di dalam Islam. Ya, inilah perbedaan agama kita, dan itu ternyata dalam kitab ini disebutkan karena semua sudah disesuaikan dengan kadar kemampuan umat ini.
ya. Jadi udahlah, kita jadi umat Islam itu sudah enak, ya. Ya, yang suka masih dosa ya bisa tetap masuk surga. Jangan khawatir, ya walaupun surga bukan ketentuan saya gitu ya. Tapi insya Allah, ya. Gimana Ustadz kalau habis berbuat dosa berbuat baik lagi? Ya sudah. Saya kadang kalau ada orang tanya, Ustadz saya sholat tapi saya habis itu berbuat kesalahan lagi. Ada yang pernah nanya, Ustadz ya di tempat yang lain ya, bukan di masjid, ada orang mabok gitu ya, sadar dia sholat, bagaimana Ustadz? Ya sholat aja udah, ya, nggak usah pusing gitu ya. Salat saja, nanti kemudian biar Allah yang memperbaiki kita. Ya, jadi jangan ada kekhawatiran. Oh, misalkan habis ada ujian dari Allah, padahal orang itu rajin ibadah gitu ya, sampai dia bilang kayaknya saya banyak dosa ini, sampai diuji sama Allah. Ya, nggak usah sampai berlebihan kayak begitulah. Ya, setiap orang itu punya dosa, nggak ada yang nggak punya dosa, dan setiap orang pasti diuji gitu. Gitu, ya. Baik teman-teman sekalian, masih ada waktu, silahkan jika ada yang ditanyakan. Insyaallah Mas Purwanto menjawab insyaallah. Insyaallah. Pecinya udah cocok baju putih kan? Insyaallah. Tadi malam aja, wah dia ceramah di paguyuban, insyaallah. Baik teman-teman sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Afu minkum, wallahu muwaffiq liaqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Ustadz atas ilmunya. Alhamdulillah sangat banyak yang diberikan kepada kita semua. Oke, sebelum mulai untuk pertanyaan, monggo ada yang ke atas untuk ngambil ini kolak. Monggo 2 orang bisa ke atas. Monggo kita buat pertanyaan 2-3 pertanyaan. Jamaah yang ingin bertanya saya persilakan untuk angkat tangan. Monggo dari pojok kiri dulu, dari tengah ada yang mau bertanya, pojok kanan monggo yang ingin bertanya angkat tangan. Belum ada, saya awali nggih untuk tanya. Nggih, Ustadz nderek tanya. Yang pertama, bagaimana hukumnya jika kita bukan badali nggih. Kalau sholat itu biasanya di pengajian akbar itu, misal imamnya itu nggak ada mic, kemudian kita tidak ikut sholat, tapi kita ikut misal mengaba-aba untuk sami Allah liman hamidah gitu. Untuk madhab kita sendiri mungkin secara Syafi'i itu seperti apa ngoten Ustaz? 1. Kemudian yang kedua, kalau misal keluarga kita, saudara atau yang lainnya atau teman kemudian lumpuh di rumah sakit, itu cara terbaik untuk tayamum itu seperti apa? Misal orangnya tangannya masih bisa kemudian mengambil di debu di sekitar, ataupun keluarganya yang ikut menemani itu mengambilkan di dinding-dinding sekitar Ustaz. Kemudian apakah yang mengambilkan debu itu harus suci dulu atau seperti apa? Ngoten Ustaz. Itu saja. Teman-teman ada lagi yang mau tambah tanya? Monggo. Tengah? Belum ada? Oke, itu aja dulu Ustaz. Yang pertama adalah orang yang di luar sholat ikut mengaba-aba sholat lah, kira-kira begitu ya. Itu hukumnya seperti apa? Kalau hukumnya boleh atau nggak boleh, pertanyaannya boleh ya, jadi tidak ada larangan ya. Kenapa? Karena memang tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan kepada jamaah yang mungkin mic ataupun suara dari imam itu terbatas sampai kepada jamaah yang jumlahnya banyak ya, seperti itu. Tapi mengapa kita enggak, kalau coba kita lihat dalam kasus-kasus yang ataupun dalam praktek-praktek yang ada
di tengah-tengah kita, misalkan di Masjidil Haram gitu ya, itu kan juga jumlah jamaahnya begitu banyak ya. Dan biasanya yang memberikan aba-aba itu adalah, mungkin kita menyebutnya kalau di kampung Bilal gitu ya, ada Bilalnya yang ikut membantu. Misalkan ketika imamnya bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu misalkan ya, dan seterusnya. Kenapa? Alasannya gini, kenapa orang yang memberi aba-aba masuk dalam barisan sholat atau mereka yang juga ikut sholat? Agar terjadi kehusyuan dalam sholat itu. Jadi gini, orang yang di luar nggak sholat, dia takut nggak sama ininya, gerakan sholatnya dan lain sebagainya, iya kan? Karena kan posisinya jauh, misalnya nggak melihat dan lain sebagainya. Belum lagi nanti dia kalau dia juga sibuk dengan pekerjaan yang nyambi gitu, misalkan nyambi jadi Bilal juga gitu kan, takut nanti mengganggu kehusyuan sholat orang yang sedang sholat itu. Sehingga kalau kita lihat prakteknya di dalam yang kita lihat tersebut di Masjidil Haram dan masjid besar lah ya, atau saat sholat Idul Fitri misalkan ya, itu dengan cara yang memberikan aba-aba tambahan itu atau bilalnya itu adalah mereka yang ikut dalam sholat. Jadi teknisnya kalau mau dicarikan yang paling terbaik, terlepas dari pertanyaan boleh tidak boleh itu, maka diambil cara yang kedua seperti itu ya, ada mic tambahan yang difungsikan untuk menjadi Bilal misalkan seperti itu ya. Tapi kalau pertanyaan boleh nggak boleh, itu boleh ya, tidak ada larangan khusus ya, tidak ada larangan khusus ya. Toh juga sebenarnya tujuannya untuk kemudahan ya. Yang kedua, bagaimana orang lumpuh cara tayamumnya? Ya, kita harus melihat tingkat kelumpuhannya ya. Kalau sampai pada posisi dia memang tidak bisa untuk ya menjangkau debu dan lain sebagainya, maka ini ambil cara yang paling mudah saja. Misalkan dibantu sama yang lain untuk ya mentayamumi dia gitu ya, seperti itu ya. Karena orang sakit itu udah mau sholat itu udah luar biasa gitu ya, apalagi dalam keadaan lumpuh, misalkan stroke, dia udah nggak bisa beraktivitas apa-apa, bahkan sampai mohon maaf ya istinjanya saja bisa jadi dibantu gitu, buang airnya juga dibantu misalkan dan seterusnya ya. Maka kita ini yang menjadi bagian dari keluarganya harus ya mengambil kemudahan kepada dia sehingga dia tetap mau menjaga ibadahnya atau sholatnya. Maka ya yang mengambilkan bisa membantu. Nah, pertanyaan lagi, apakah yang mengambilkan harus posisinya itu suci? Sebenarnya dia tidak terkait langsung dengan ibadahnya kan. Yang melakukan ibadahnya itu adalah orang yang mau kita tayamum itu. Tapi untuk afdoliyah baiknya dia tidak hadas besar, misalkan kalau hadas kecil mungkin masih ma'fu anhu gitu ya. Tapi kalau hadas besar ya posisi debu yang diambil suci ya bisa jadi berpengaruh terhadap kesahan salatnya itu. Seperti itu ya. Ya mungkin nanti kita bisa lihat juga ya pendapat-pendapat ulama yang ada seperti itu. Tapi kalau melihat dari esensi ibadah itu sendiri dengan kesucian debu yang diambilnya, apalagi orang itu menjadi perantara untuk sholat orang ini, maka kalau bisa beliau tidak hadas besar lah ya. Kalau hadas kecil itu masih ma'fu anhu ya. Seperti itu. Itu kayak jawabannya Mas ya. Ya. Jadi yang pertama ambil cara yang paling ringan, itulah Islam itu gitu. Ya, makanya Nabi itu menguatkan apa yang tadi kita sampaikan ya, saat menyampaikan pesan kepada para ambasador ataupun para duat yang berdakwah di mana-mana itu yang Rasul kirim, itu Rasul mengatakan yassiru wala tu'assiru ya, basyiru wala tunaffiru.
Jangan persulit. Jangan langsung dikasih tahu. Ya, baru ngajak orang sholat, baru ngajak orang ke masjid, ngasih taunya nanti kamu kalau nggak ke masjid neraka loh. Jangan begitu dakwah. Gimana Mas Pur ya? Belum apa-apa udah dikasih taunya begitu Mas Pur ya. Masjid, kalau ke masjid kamu neraka nanti. Nah, itu jangan begitu. Agama ini yassiru, mudahkan. Ya, wala tunaffiru, jangan ditakut-takuti. Ya, dan seterusnya. Itu ya Mas ya. Semoga bisa dimengerti. Silakan ada lagi yang lain? Yang lain? Oke, ada lagi? Satu lagi, monggo. Oh, oke, dua. Monggo, Mas Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sudah menikah, ada yang mengatakan dosa istri itu yang menanggung suami. Terus kalau dosa yang diketahui istri, misalnya tidak menutup aurat atau selingkuh istri, itu apakah itu yang menanggung dosa itu suami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga istrinya nggak selingkuh ya Mas. Semoga istrinya udah beristri belum? Belum. Oh belum. Istrinya orang maksudnya. Ya. Satu lagi Ustaz, monggo Mas. Assalamualaikum. Mau tanya, gimana pandangan Islam tentang adat istiadat, terutama weton untuk calon pernikahan? Apa tuh? Saya nggak tahu itu. Kalau wetonnya nggak cocok, nggak menikah. Oh tanggal ya? Hitungan Jawa. Nanti saya ceritain, saya juga termasuk nikah produk itu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama dosa istri, dosa suami. Ini kalimat ini harus dijelaskan ya, harus dijelaskan biar jelas gitu ya. Yang pertama begini teman-teman, yang perlu dipahami oleh para suami bahwa perintah kepada suami itu di dalam Islam bukan hanya sekedar bertanggung jawab secara nafkah yang sifatnya lahir ataupun batin. Tapi kewajiban suami itu yang juga penting di dalam Islam itu disebutkan dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang juga penting suami itu harus memastikan bahwa keluarga jenengan itu ibu, istri, anak dan seterusnya ya, itu dijaga biar tidak masuk neraka. Nah, berarti maknanya bagaimana? Suami punya tanggung jawab untuk menjaga keislaman mereka atau menjaga iman mereka, menjaga kebaikan Islam mereka. Suami harus punya tanggung jawab itu. Jangan membiarkan. Ya. Kenapa? Kalau membiarkan bisa berdosa dia. Tapi kalau sudah disampaikan, ya, si istri tetap melakukan dosa, itu bukan tanggung jawab suami. Anak juga, kalau anak itu sudah mukallaf, maka dia bertanggung jawab terhadap dirinya. Tapi kalau dia melakukan dosa di usia dia belum mukallaf, masih kecil, membunuh misalkan, nanti ada pembahasan sendiri itu dalam Islam. Itu ya. Jadi perlu dipahami betul kalimat itu, ya. Dosa istri, dosa suami, karena itu bertolak belakang dengan firman Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu yang pertama. Wala taziratu wazir ukhra, ya, itu yang kedua. Wala taziru waziratun wizra ukhra, tiap orang itu menanggung atau memikul bebannya sendiri, ya. Yang ketiga, wa may ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, masing-masing memikul. Yang penting tadi tugas suami harus peduli, harus bertanggung jawab, jangan membiarkan. Kalau kemudian dia sudah berupaya dan lain sebagainya, hidayah tetap dari Allah. Oh, gitu. Tugas kita hanya membimbing dan mengingatkan. Itu ya Mas ya, terjawab ya. Tadi apa selingkuh? Sama ya, udah kejawab ya. Insyaallah sama aja ya.
Yang keempat, yang kedua, budaya di dalam Islam itu seperti apa? Ya, ini teman-teman ya perlu dipahami. Selama tidak ada unsur yang dilarang, maka nggak apa-apa. Udah gampangnya begitu. Tidak ada unsur syirik, ya, tidak ada unsur yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, misalkan. Tidak ada unsur apalagi misalkan. Ya. Kalau ada unsur-unsur itu, apalagi syirik kepada Allah, di mana dosa syirik adalah dosa paling besar, ya, maka ini nggak boleh. Ya. Saya itu tadi cerita, saya ini produk pernikahan yang orang tua istrinya, terutama ayah itu orang Semarang, bapak mertua saya orang Semarang, almarhum. Ya, beliau itu, jadi saat saya datang mau menikah itu, ya saat khitbah, saat meminang, kemudian menentukan waktu pernikahan, itu sudah fix tanggal sekian misalkan. Dan itu sudah bikin kartu undangan, itu undangan sudah dibikin. Misalkan mau bikin 1000, udah bikin 1000. Tiba-tiba waktu udah dekat itu, memang belum dibagikan. Bapak mertua bilang, ganti tanggalnya gitu. Bapak saya paham, wah kesana arahnya gitu. Nikahnya tanggal 25 Desember. Cuman bapak saya nggak ambil pusing saat itu, karena beliau berpikir kalau ini dipertentangkan nanti akan menjadi masalah yang tidak ada ujungnya bisa-bisa. Akhirnya beliau berpikir, udahlah, kata bapak saya ke saya, udah, kata bapak saya, 25 Desember itu kan hari Minggu, libur, udah, nggak usah debat gitu ya. Nah, kalau dia menghitungnya ada unsur-unsur klinik, ada unsur-unsur kepercayaan yang itu syirik misalkan, ya tentu itu nggak boleh. Tapi kita sebagai anak itu juga kadang tidak bisa menjelaskan hal itu. Maksud saya seperti itu. Ya, kadang-kadang tidak bisa hitam putih dengan orang tua itu. Sampai kita marah-marah, yang benar itu seperti ini mah, wow, salah. Mendebat orang tua walaupun benar salah pokoknya dalam Islam. Ya, itu udah begitu hukumnya. Kita nggak boleh mendebat. Sampai orang tua kita nggak bagus pun kita nggak boleh, kita nggak berbakti sama orang tua. Dia nggak sholat, kitanya sholat, nggak boleh kita nggak berbakti sama dia. Marah-marah sama dia, merintahkan untuk sholat, itu juga salah. Ya. Jadi dua hal yang berbeda. Dalam hal budaya tadi, di dalam Islam itu selama budaya itu nggak melanggar, udah boleh, itu aja udah. Nggak ada unsur syirik dan lain-lain, itu boleh sudah. Nggak usah kita kemudian terlalu kaku gitu. Nikah dengan budaya Jawa, ya nggak apa-apa udah. Emang kenapa? Selama budaya itu masih pada tahap atau pada taraf dia diperbolehkan. Ya, tapi kalau sudah nggak boleh baru. Ya, karena pernah juga ada yang curhat mau nikah waktu itu, ya, dia debat sama orang tuanya. Saya bilang udah, kamu salah pokoknya, nggak boleh debat itu, orang tua itu nggak boleh. Pokoknya ikuti saja, walaupun menurut kamu pemahaman kamu itu benar, udah ikuti saja pelan-pelan. Ya, insya Allah nanti Allah yang mengarahkan semuanya. Itu ya Mas ya. Ya, mau nikah ya? Ya Mas, mau nikah. Cepat Mas nikah Mas. Orang ada yang mau nikah lagi. Ya. Cukup ya? Cukup atau ada yang mau lagi? Tanya? Monggo. Kalau ada yang mau tanya lagi, dipersilahkan. Mas Arif mau nanya, Mas Arif? Mau nambah apa? Sampun nggih, sepertinya nggih.